Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika tengah menyelidiki peti yang menjadi masalah dan magnet bagi sepasang datuk karang. Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang menyayat hati. Siapa gerangan dia yang berteriak itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Jelas, itu suara Idayu Wayan Laksmi, KKI Ketut Regek. Ada apa, Kek? Tanya Andika. Dengan sigap, tubuh pendekar Slebor segera memburu ke pintu gubuk besar itu. Dilewatinya Ketut Regek yang masih terlongok-longok karena kaget. Mana aku tahu, kata Ketut Regek. Padahal tubuh pendekar muda itu sudah menghilang di balik pintu. Begitu berada di dalam gubuk, Andika menemukan sesuatu yang membuatnya gusar. Dalam keadaan mendesak, saat pendekar Slebor harus menemukan secepatnya peti berbahaya itu, seseorang ternyata telah menculik Idayu Wayan Laksmi. Kesimpulan seperti itu bisa langsung diambil Andika, manakala matanya melihat dinding bilik bambu di ruang tengah tampak jebol besar. Sementara kendi air minum berantakan di lantai tanah. Satu lagi kesimpulan yang bisa diambil. Jelas, penculik Idayu Wayan Laksmi memiliki ilmu yang tak bisa dianggap remeh. Kalau ilmunya tanggung, sudah pasti penculik itu bisa langsung dipergoki Andika sebelum bisa membawa lari Idayu Wayan Laksmi. Waktu yang dibutuhkan si penculik untuk menjalankan niat jahatnya ternyata lebih cepat daripada gerakan masuk si pendekar Slebor. Di satu sisi, pendekar Slebor tidak boleh didahului sepasang datuk karang untuk menemukan peti. Di sisi lain, pendekar Slebor juga harus menyelamatkan Idayu Wayan Laksmi yang tentu saja harus menghadapi si penculik. Kepandaian si penculik ini diperkirakan akan banyak membuang waktunya. Monyet buduk, kutu botak, bangsat norak. Pendekar Slebor memaki-maki kalap. Kalau matanya tak tertumbuk pada sehelai daun lontar di meja kayu, tentu akan terus menyumpah-nyumpah sampai kehabisan suara. Apalagi ini? Gumam pendekar Slebor. Diraihnya daun lontar itu dan langsung dibuka lipatannya. Maaf jika aku harus menculik Idayu Wayan Laksmi, karena hanya dengan cara ini aku bisa mengundangmu untuk sedikit berpesta di tepi desa dekat Kapura Masuk. Ya, berpesta menghadapi orang bayaranku. Aku ingin sekali melihatmu terkapar di tangan orangku itu. Sekali lagi, aku minta maaf atas semua ini. Imaderaka. Maaf, Kondoruwo. Andika dongkol. Direjamnya daun lontar itu dengan geram, sambil membayangkan kalau daun itu adalah wajah manusia bernama Imaderaka. Dari lubang besar di dinding gedek, Andika melompat keluar. Satu-satunya cara terbaik adalah lari dengan kekuatan penuh agar cepat tiba di batas desa. Sekejapan baginya bisa saja amat berharga, mengingat pesan lelaki tua tentang peti berukir itu. Pengerahan kemampuan ilmu meringankan tubuh yang tak tanggung membuat jarak cukup jauh ke tapal batas desa bisa ditempuh pendekar Slebor hanya dalam waktu singkat. Tapi tapal batas desa saat itu lengang. Tak tampak ada orang melintas, karena hari sudah begitu senja. Para petani
yang biasanya lewat sudah tak terlihat seorang pun. Mereka mungkin sudah tiba di rumah masing-masing dalam siraman warna jingga lembayung. 2 orang berdiri bersandar pada gapura. Yang seorang adalah wanita uzur berpakaian berbentuk piyama longgar warna hitam. Tubuhnya yang rentah ditopang sebatang tongkat di tangan kanan, rambutnya yang putih merata dibiarkan terlepas kemana-mana. Sebagian besar wajahnya pun tertutup juluran rambut, sehingga wajahnya sulit dikenali. Namun yang jelas dia memiliki dagu panjang berkerut dengan bibir berkesan kejam. Sedang orang kedua tak lain dari Imaderaka. Ketika Andika tiba di sana, lelaki itu menyambut bersemangat, penuh basa-basi menyebalkan. Sambil merentangkan tangan lebar-lebar, disambutnya kedatangan pendekar Slebor. Akhirnya kau datang juga. Kupikir kau agak ngeri dengan tantanganku, kata Imaderaka seraya tersenyum lebar mengejek. Jangan banyak mulut, Raka. Mana Lasmi? Cepat serahkan padaku, terabas Andika tak sabar. Jangan terburu nafsu. Aku tahu wanita itu memang menggiurkan. Di mana dia? Bentak Andika geram. Wajah pemuda itu mulai memerah. Sesuai aturan, kau harus bertarung dulu dengannya. Imaderaka mengerlingkan bola matanya ke arah perempuan tua di belakangnya. Aku tak ada waktu menuruti kemauan bodohmu, hardik Andika makin keras. Pendekar Slebor segera mendekati lelaki itu dengan mata merah membara. Ingin sekali dipatahkannya batang leher Imaderaka. Namun, baru 2 langkah maju, perempuan tua di belakang Imaderaka melompat ringan, lalu turun di depan tuannya. Anak muda, kau harus menghadapi aku, ucap perempuan tua itu dengan dingin. Kenapa harus? Apa kau pikir aku sudi sepertimu yang mau saja dijadikan kacung oleh manusia sampah seperti dia? Dengus Andika sebal. Kau harus menghadapiku, ulang wanita itu penuh tekanan, seperti tidak peduli perkataan pemuda di depannya. Aku telah dibayar mahal oleh Imaderaka untuk menjajal kehebatanmu, bocah. Tak ada niat perempuan tua itu memberi kesempatan Andika untuk menyangga lagi. Seketika disambarnya leher Andika dengan cakaran cepat. Wus. Bisakah Andika menghadapi nenek suruhan Imaderaka ini? Untuk kepastiannya, dapatkan di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.